Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan ketika Ahok jadi tersangka. Adapun firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 34 sampai dengan 39. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Pada Rabu 16 November 2016 lalu, semua perhatian terpusat pada kasus penetapan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Jajaran trending topik Twitter untuk wilayah Indonesia didominasi tanda pagar dan frasa bernuansa Ahok, mulai dari Ahok jadi tersangka, penjarakan Ahok, hingga kami Ahok. Di antara semuanya itu, kami Ahok menempati urutan teratas dan sempat menjadi bahasan terpopuler di dunia. Menurut keterangan resmi dari pihak Twitter, dari pukul 6 hingga pukul 16.30 ada lebih dari 210.000 tweet yang terkait dengan penetapan status Ahok sebagai tersangka, baik tweet yang setuju Ahok jadi tersangka maupun mereka yang tidak menyetujuinya. Bahkan penetapan Ahok sebagai tersangka juga menjadi pemberitaan di berbagai media ternama dunia seperti Time, The New York Times, CNN, BBC, Reuters, The Telegraph, dan The Guardian. Namun pada umumnya pemberitaan media dunia tersebut cukup netral, tidak mendukung ataupun menentang penetapan Ahok sebagai tersangka. Terlepas dari benar tidaknya sangkaan yang dialamatkan kepada Ahok, yang menarik disimak adalah fakta bahwa Ahok justru semakin terkenal setelah ditetapkan sebagai tersangka, bukan saja di Indonesia tetapi juga di mancanegara. Dan tentu hal ini juga berlaku khususnya di Jakarta, di mana warganya akan terlibat dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta dengan Ahok salah satu kandidatnya. Bahkan boleh jadi semakin banyak warga Jakarta yang justru akan memilih Ahok karena ia dianggap dizolimi oleh lawan-lawan politiknya. Popularitas Ahok yang semakin meningkat pasca ditetapkannya sebagai tersangka pastilah di luar prediksi dan keinginan para lawannya. Keinginan para lawan Ahok adalah agar ia diseret ke pengadilan. Lebih bagus lagi jika ia bisa langsung ditahan, bahkan didiskualifikasi dari pilkada. Tetapi keinginan mereka tersebut gagal. Ahok justru semakin terkenal ketika para pemimpin Yahudi menekan para rasul agar tidak lagi memberitakan kabar baik kepada orang-orang Yahudi. Gamaliel menasihati mereka agar membiarkan para rasul tersebut, sebab menurut Gamaliel, salah satu anggota Mahkamah Agama Yahudi, jika memang apa dilakukan para rasul berasal dari Tuhan, maka hal itu harus terus berkembang dan tidak bisa dibendung. Tetapi jika
hal itu bukan dari Tuhan, maka hal itu dengan sendirinya akan mati. Jadi tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap para rasul, dan ini adalah nasihatnya bijak sehingga dapat diterima oleh para pemimpin Yahudi. Jika kita melihat seseorang atau perbuatannya yang tidak baik, kita boleh-boleh saja menolak dan memprotesnya. Tetapi tidak usah berlebihan, sebab bisa jadi akibatnya malah tidak baik bagi kita. Jika memungkinkan, berikan masukan. Kalau tidak, biarkan saja dan doakan dan serahkan kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu tindakan yang terbaik untuk orang tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika aku melihat suatu hal atau sikap seseorang yang tidak baik menurut firman-Mu, ajar aku menyerahkannya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.